Regional Jawa Timur dan Sidoarjo, segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, sore ini sudah di jam 4:30 ya, waktunya kita masuk di segmen update COVID-19 Suara Sidoarjo. Sore hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom. Saat ini kita bersama dengan PJ Bupati Sidoarjo, Dr. Hudiono MSI. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Atika. Iya, terima kasih atas waktunya ini di sela kesibukannya untuk berbincang di Suara Sidoarjo dan menyapa masyarakat Sidoarjo sendiri. Karena saat ini begitu Pak Hudiono, kita kan juga mengetahui bahwa kemarin lebih tepatnya Sidoarjo sudah menerima 4.000 vaksin untuk COVID-19. Nah ini langkah selanjutnya ingin kami ketahui begitu, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan beberapa divisi atau bidang lainnya terkait dengan vaksinasi ini. Iya, karena ini kebijakan nasional ya Mbak Atika, dan ini merupakan suatu langkah percepatan untuk pencegahan COVID-19, maka vaksin ini salah satu solusinya, di samping solusi 3M tadi, pakai masker tetap, kemudian cuci tangan dan jaga jarak itu tetap, dan ini ada vaksin. Nah, dalam vaksin ini karena jumlahnya terbatas dan bertahap, maka perlu pengaturan, perlu manajemen. Di dalam langkah-langkah persiapan, kita sudah mulai Desember, sudah perintahkan kepada Dinas Kesehatan maupun rumah sakit untuk mempersiapkan diri dalam hal menghitung berapa kekuatan sarana prasarananya, menghitung kekuatan perawat atau dokter atau petugas vaksinasinya, kemudian manajer pendukungnya, ini sudah kita siapkan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan ini, kami sudah membuat semacam SK supaya di dalam pelaksanaannya ini benar-benar mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang ada. Kemudian setelah itu kita melangkah pada SOP pelaksanaannya, dan SOP pelaksanaannya saya kira kita sudah melatih seluruh petugas vaksinasi yang saya kira yang sudah memiliki sertifikat 423 di Sidoarjo dari 900 petugas vaksinasi. Ini alhamdulillah, berarti kalau sekarang kita dapat 842, mungkin satu petugas vaksinasi itu bisa menangani 20 orang. Artinya ini ideal sekali, kita upayakan bisa ada percepatan untuk vaksinasi yang sudah dipercayakan di Sidoarjo ini. Karena besok hari Jumat kita awali, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita harus mendukung dengan adanya vaksinasi ini, dan perlu ada contoh bahwa saya selaku PJ Bupati harus memberikan contoh juga, dan kebetulan kami juga berupaya untuk bisa segera mendapatkan vaksinasi. Ya. Saya kira ini ikhtiar kita supaya kita semua masyarakat Sidoarjo ini bisa terhindar dari COVID-19 ini. Amin. Iya, berarti besok, hari Jumat besok tepatnya, ini akan ada vaksinasi pertama begitu ya Pak Hudiono? Ya, kepada siapa saja selain mungkin kepada Pak Hudiono, nanti ada siapa lagi mungkin yang akan ikut dalam vaksinasi tahap pertama ini? Ya, sasarannya adalah petugas kesehatan ya. Petugas kesehatan itu sasaran untuk pertama adalah 800 lebih atau 842, itu yang sasarannya untuk kita vaksinasi, dan besok Jumat supaya kita bisa meyakinkan kepada masyarakat Sidoarjo bahwa ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimda, pemerintah, dan masyarakat. Maka kami besok bersama-sama ingin memberikan contoh bahwa ini yang harus kita laksanakan untuk pencegahan COVID-19
COVID-19 ini, di samping kita tetap menjaga 3M itu. Dan dari pemerintah kabupaten, jajaran pemerintah sendiri, selain Pak Udiono, apakah nanti juga akan ada diikuti oleh Sekda dan lainnya juga? Ya, kita nanti ada 10 pejabat dari Pemkab, kemudian juga ada dari Forkopinda, Pak Kapolres, Pak Dandim, serta juga dari kegiatan organisasi keagamaan, ada Forum Kerukunan Umat Agama, kemudian ada PCNU dan ada Muhammadiyah, yang saya kira besok bersama-sama untuk memberikan kepastian, memberikan kekuatan, keyakinan pada masyarakat bahwa kita bersama-sama melaksanakan hari pertama untuk vaksinasi di Sidoarjo adalah besok jam 8. Kita fokuskan dulu di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Baik, berarti besok ada batasan berapa orang begitu jumlahnya untuk vaksinasi pertama ini, Pak Udiono? Ya, kalau Rumah Sakit Sidoarjo itu sehari bisa vaksin 50. Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Ya, nanti diikuti oleh beberapa puskesmas yang saya kira nanti petugas kesehatan yang ada di beberapa puskesmas juga akan dilakukan vaksinasi. Iya, baik. Iya, Pak Udiono, ini kita bagi waktu dulu kepada yang sudah bergabung juga, ini pendengar dari Suara Sidoarjo atau yang lagi nonton di live kita sore ini. Ada siapa, Panji? Iya, ada beberapa sahabat Suara Sidoarjo yang menyaksikan via Facebook LPPL Suara Sidoarjo dan juga Twitter @susi_visual. Ini pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian. Pertanyaannya kepada Pak BJ, untuk masyarakat itu kapan Pak rencananya sesudah pejabat-pejabat terkait mengikuti vaksinasi, apakah ada peluang untuk masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi? Kemudian untuk vaksinasi itu sendiri untuk orang yang sudah divaksin tahapannya berapa kali? Oke, boleh kapan begitu ya waktu untuk masyarakat setelah para pejabat dan nakes ini, apakah ada jeda waktunya atau langsung continue begitu dilakukan, dan apakah vaksinasi ini sekali saja begitu? Silakan ya, Bapak. Ya. Iya, makasih. Jadi ini bertahap karena ada 7.000 ya, 7 juta ya. Dan kemudian provinsi di Sidoarjo mendapatkan jatah untuk tahap pertama, jadi istilah tahap ya, jadi tahapan. Nanti kan ada tahapan berikutnya. Tahapan pertama ini dikhususkan untuk petugas kesehatan yang jumlahnya 8.400 lebih. Kemudian nanti ada petugas-petugas berikutnya adalah guru ya. Kemudian setelah guru yang sering berhadapan dengan masyarakat itu baru kemudian nanti ke masyarakat. Nah, ini saya kira mohon sabar karena memang butuh tahapan. Ya, tahapan di samping jeda tahapan itu kita juga akan evaluasi mulai dari teknik pelaksanaannya sampai tim pendukung dalam kegiatan sukses vaksinasi ini. Ya. Jadi pastilah masyarakat dapat itu. Ya. Yeah. Baik, tapi bersabar dulu ya, ada tahapan-tahapannya yang memang ini lebih prioritas begitu Pak Udiono ya. Baik Pak PJ Bupati, ini Bupati Sidoarjo, ini kita ada Mbak Dewi yang ada di Candi, sudah bergabung juga. Saya bacakan dulu untuk pertanyaannya, apa boleh ya Pak kalau masyarakat itu menolak vaksin begitu? Ya, boleh saja ya, karena sementara ini kan bertahap ya. Silakan nanti yang menolak itu melihat sudah yang setelah divaksin ya. Setelah divaksin bagaimana itu hasilnya, bagaimana reaktifnya, bagaimana dampaknya. Ya, saya kira kalau ini berdampak positif, ngapain nolak? Kalau ini kan untuk kepentingan pribadi juga bagus, untuk kepentingan kita bersama juga bagus, karena kalau pribadi kita nolak, terus kita membawa virus, terus kita biarkan ini saya kira jangan sampai terjadi seperti itu kan itu. Ya. Oke. Baik. Ada yang bergabung lagi, saya ke Rama. Ya, ada satu lagi yang bergabung dari WA ya, dari Mbak Sela. Pak, kalau masyarakat umum mau dapat vaksin itu harus bayar apa gratis ya? Nah ini dia, vaksin ini gratis atau berbayar begitu?
Ya gratis ya, sesuai disampaikan Presiden. Kita kan ini dapat vaksin ini kan dari pusat juga ya. Dari pusat dikirim ke provinsi, provinsi dikirim ke kabupaten. Saya besok periksa juga gratis, itu nggak bayar. Besok yang bisa ditanya besok, semuanya yang tugas kesehatan gratis semua. Masyarakat juga gratis ya. Oke, baik. Ada yang bergabung lagi? Saya ke Panji dulu. Yuk Panji. Ya, ini kalau Pak PJ Bupati mengudara bersama Suara Sidoarjo langsung banyak yang respon ini ya, luar biasa Pak PJ. Memanfaatkan waktu juga Mas. Ini luar biasa prestasinya Pak PJ. Baik, ini ada pertanyaan Pak yang cukup menarik juga dari Pak Lasiono di Masangan. Menanyakan kalau vaksin sudah diberikan, apakah peraturan tetap kencang atau kendo Pak untuk protokol kesehatan ini Pak PJ? Wah ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi kan kemarin kita itu agak kenceng karena memang di rumah sakit penuh. Ya, di rumah sakit penuh, saya keliling ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo yang disediakan itu 225 kamar, tapi yang datang 240. Jadi ada yang taruh di lorong-lorong. Kemudian di rumah sakit lainnya juga penuh. Saya cek juga di Rumah Sakit Surabaya penuh. Ya, Dr. Sutomo itu juga penuh. Nah kemudian terus ada kebijakan dari pusat agar 11 kabupaten di Jawa Timur ini termasuk Sidoarjo ini melakukan pengaturan pembatasan untuk kegiatan masyarakat. Pembatasan ya, diatur, dibatasi. Bukan tidak dibolehkan tapi dibatasi. Nah ini yang penting bagi masyarakat ya. Terus kemudian di Piring ini kan kita ada dua pendekatan. Edukasi sudah berapa tahun sih kita ini kena wabah virus COVID-19 ini sudah hampir 1 tahun. Tapi kenyataannya di lapangan ya saya lihat masih ada yang kendor itu. Masih ada yang kendor, adalah saya ini fakta ini. Di alun-alun saya lihat, terus di tempat ibadah manapun saya lihat. Saya ketika ibadah juga keliling dari satu kecamatan ke kecamatan lain, jadi masih ada yang kendor. Nah, apalagi di tempat warung-warung dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ya mohon kepada masyarakat menyadari, agak sabar sedikit ketika saudara-saudara kita yang tidak sadar itu ini menjadi pemicu, ya, menjadi pemicu tambahnya orang sakit virus di Sidoarjo ini. Maka udahlah kita kalau kompak dengan kondisi nggak mungkin pemerintah juga ingin ekonomi harus jalan. Kalau ekonomi nggak jalan itu ya juga repot kita. Saya merasakan sendiri, saya PJ Bupati kalau jam 7 sepi rasanya kok tidak enak ya, tidak enak jam 7 sepi. Tapi bagaimana kalau kita keluar kita jadi masalah, ya toh. Kalau kita masalah, lah apalagi rumah sakit sudah mewarning, jangan nambah lagi, jangan nambah lagi, jangan nambah lagi, nambah. Rezeki nggak apa-apa, ini nambah orang sakit. Nah ini kan, ini saya kira harus menjadi perhatian loh. Siapa sih mau ditaruh di hotel tapi kalau sakit, nah, itulah, tolonglah ini menjadi perhatian. Pastilah Pak, kalau ini apa itu kita sudah masuk zona kuning, nggak ada lagi PSBB, nggak ada lagi PPBK, nggak ada lagi, kemudian di Piring nggak ada lagi UCC, jangan malah nanti saya hentikan gitu-gitu ya. Tapi asal kita rumah sakit harus sepi dari COVID dulu. Oke. Baik. Nah Pak Udiono, hari ini persiapan apa nih yang dilakukan sebelum besok melaksanakan atau mendapatkan vaksinasi ini? Kalau dari secara pribadi Pak PJ Bupati. Masih Mbak Tika, ini jadi pemodelan, jadi pembelajaran. Jadi kita ini sebelum dilakukan vaksin saya dipesan sama dokter, Pak PJ sebelum besok disuntik vaksin, Bapak harus banyak istirahat. Ya. Dan nanti mulai habis maghrib jangan lagi menerima tamu, jangan lagi aktivitas, Bapak harus santai pikiran, sehatkan pikiran, rileks, supaya besok itu begitu masuk di scanning dulu. Ya, pertama yang di scanning adalah tekanan darah. Ya, kalau kira kurang istirahat, tekanan darah tinggi, nggak boleh disuntik. Ya. Kalau kita ada penyakit komorbid, misalnya ada jantung,
Ya, kemudian ada gula, ya, diabetes, kemudian yang lainnya nanti ada ketentuan-ketentuan lainnya. Ini masih dipertimbangkan, tidak langsung disuntik, dipertimbangkan oleh dokter. Nah, Jadi hari ini setelah saya hari ini tadi ngecek di daerah Wadung Asri karena banyak jalan berlubang. Hari ini saya panggil itu kepala bagiannya, saya belum ketemu kepala BO-nya, bagiannya, pokoknya hari ini harus ditambal, saya bilang. Kalau enggak ditambal nanti risiko tahu sendiri, saya bilang gitu. Iya. Iya. Baik, ya ini terakhir ada 2 pertanyaan lagi ya. 1, ya silakan. Ya ada satu lagi pertanyaan yang masuk lewat YouTube ya. Ya. Dari Rosita Roselin, apakah setelah program vaksin Pemkab punya langkah-langkah konkret untuk memulihkan ekonomi, khususnya untuk yang menengah ke bawah? Ya. Ya harus konkret ya. Jadi gini, kita ini kan menyadari dampak dari COVID ini dampak mendunia, dampak menasional, dan dampak provinsi, dan dampak kabupaten, dan semuanya berdampak kepada masyarakat. Yang Sidoarjo ini yang rata-rata pertumbuhan ekonominya 5,8, artinya rata-rata itu penghasilan masyarakat Sidoarjo itu 94 juta. Makanya orang itu senang, masyarakat Sidoarjo senengannya wisata, senengannya olahraga. Makanya kalau alun-alun nggak bersih nanti kasihan masyarakat Sidoarjo, dia akan wisata ke Taman Bungkul Surabaya nanti. Iya, kejauhan dong. Nah, iya makanya kejauhan dong, harus kita bersihkan dong kan gitu ya. Harus kita bersihkan. Nah artinya langkah-langkah konkret harus ada. Karena pertama PAD kita terbesar, pendapat kita terbesar itu dari industri. Yang kedua dari ekonomi mikro. Jadi dari UMKM kita hampir 44%. Ini kita genjot, dan bahkan kita panggil seluruh bank untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk menggenjot ya, untuk mempercepat ekonomi mereka dengan memberikan pinjaman murah. Sekarang masyarakat Sidoarjo kalau mau punya pabrik UMKM ya ada Sidoarjo, baru se-Indonesia atau se-Jawa Timur punya pabrik ya. Masyarakat, dengan harapan masyarakat kalau mau buka pabrik kerupuk di RT-nya, mesti RT-nya rame tangganya, ada itu loh, baunya itu kurang sedap. Kemudian mesinnya ini jadi ganggu. Kalau bisa jangan buka pabrik di sinilah, di sanalah. Nah itu kita siapkan, siapkan di Lingkar Timur itu kan ada wilayah industri kawasan halal. Jadi ini salah satu langkah konkret ya Mas, langkah konkret UMKM harus kita beri kesempatan untuk segera produksi secepatnya, karena ternyata UMKM ini PAD terbesar untuk Sidoarjo. Yang kemudian ini saya juga genjot teman-teman pariwisata ini. Saya tanya kepada Dinas Pariwisata, mana PAD-nya untuk pariwisata kok kecil sekali, kok di bawah 2%. Saya genjot. Akhirnya kemarin membuka tempat-tempat wisata baru, ada 94 termasuk wisata berkuda. Wisata berkuda jarang ini, Jawa Timur punya wisata berkuda itu. Iya. Wah itu luar biasa. Ini saya benar kalau orang tua itu anaknya kalau berkuda itu bisa bisa keseimbangan pikirannya bisa dilaksanakan di situ. Jadi ada peran edukasi dan olahraga. Edukasinya apa? Atau manajemen. Seorang anak itu naik kuda itu tidak bisa langsung naik kuda. Dia butuh pendekatan. Dia harus bisa mengendalikan. Nah, mengendalikan itu berarti belajar menjadi seorang pemimpin. Bagaimana mengendalikan kuda? Kalau misalnya kuda disuruh ke kiri, dia kok belok kanan. Akhirnya dia ada pendekatan. Anak itu harus pendekatan ke kuda. Harus bicara dengan hati. Nah, bicara dengan hati. Oh kudanya besok kalau saya naik, kamu kalau saya ke kiri, kamu harus bisa ke kiri. Nah ini ada di pelajaran wisata di gitu. Iya. Itu juga belum ada itu. Bagus juga untuk pengembangan pariwisata sepertinya ya, karena akan menjadi berbeda begitu ya. Mbak Tika, Oke. Baik, Pak PJ Bupati, ini kalau kan hari ini tadi
Bapak Emil Elistianto Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur, katanya ya ini deg-degan tadi waktu dilakukan vaksinasi. Kalau Pak Udiono sendiri gimana? Berarti sudah siap ya ini ya untuk vaksinasi besok? Iya, itu normal Mbak. Normal itu. Ya siapapun seperti normal. Tapi kita kembali lagi kepada ini untuk kebaikan. Iya. Ya, ini untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Oh bagus, ini yang lebih mendorong kita untuk deg-degannya itu hilang. Ganti semangat. Iya, harus semangat ya. Mudah-mudahan semoga diberi kelancaran besok ya, Pak Udiono. Betul. Baik, terakhir mungkin silakan boleh disampaikan pesan himbauannya untuk masyarakat Sidoarjo sekali lagi. Ya, terima kasih. Saya mengimbau kepada masyarakat Sidoarjo, upaya pemerintah dan masyarakat untuk semua serentak untuk mencegah COVID-19 ini mohon didukung. Kalau tidak didukung, ini ya satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan, enggak selesai. Didukung ya. Jadi monggo, PSBB sudah selesai, PPKM sudah selesai, tinggal vaksin. Ya, kalau vaksin insya Allah ikhtiar upaya ini menjadikan keberkahan kita bersama. Amin. Ya, kalau kita berkah, ya insya Allah ekonomi jalan, sosial jalan, pekerjaan jalan, tidak dibatasi seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Hudiono MSI selaku PJ Bupati Sidoarjo. Salam sehat selalu Dok untuk Pak Bupati, PJ Bupati ya. Baik, ya sahabat, demikian perbincangan kita bersama dengan PJ Bupati Sidoarjo, Dr. Hudiono MSI ya. Besok pelaksanaan vaksinasi pertama di Kabupaten Sidoarjo untuk beberapa para pejabat setempat pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga Forkopimda. Dan nantinya juga akan diikuti beberapa ormas agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama tepatnya ya, tokoh-tokoh agama yang besok juga diharapkan ini juga bisa mengikuti vaksinasi tahap pertama yang nanti akan dilanjutkan dengan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Nah, bagaimana terkait dengan jumlah persebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo?